Okay, we will start about the meaning of determiners. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu determiners. Determiners adalah kata yang biasa kita temukan di depan kata benda. Determiner juga menjadi salah satu ciri dari kata benda. Jadi kalau kita membedakan antara kata yang lain, misal ada kata kerja, kata sifat, dan kata benda, maka kita bisa memilih kata benda berdasarkan determiner yang ada di depan kata benda tersebut. Kemudian determiner ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah artikel. Artikel dibagi menjadi dua, yaitu definite article dan indefinite article. Definite article digunakan untuk menunjukkan suatu benda, tempat, situasi yang sudah jelas atau spesifik atau khusus, dan biasanya definite article menggunakan kata the. Langsung saja kita masuk contoh kalimatnya. From the example, the first is about I like the walls decoration, yang artinya saya menyukai dekorasi dinding itu. Jadi kata the walls itu artinya adalah dinding itu. Jadi dindingnya sudah ditunjuk dan kita paham bahwa yang dimaksud dinding itu yaitu dinding yang ditunjuk oleh subjeknya. Jadi kata the ini digunakan untuk specific things atau suatu kata benda yang sudah jelas. Atau misalnya di contoh terakhir, the example is I do not like the atmosphere here. Jadi saya tidak suka atmosfer di sini. Jadi kata atmosfer itu hanya satu di dunia. Tidak ada atmosfer yang lain. Jadi kalau kita menyebutkan kata atmosfer itu kita sudah paham maksudnya. Jadi kita menggunakan definite article berupa kata the. Yang kedua yaitu indefinite articles. Indefinite articles digunakan untuk menunjukkan keberadaan benda-benda yang umum serta tidak spesifik. Dan indefinite article dibagi menjadi dua lagi, yaitu a dan an. Kemudian penggunaannya, yang a itu digunakan untuk kata benda yang awalnya menggunakan huruf konsonan. Kemudian yang an itu digunakan untuk kata benda yang huruf awalnya berupa huruf vokal. Dan perlu diingat bahwa kata benda, huruf awal kata benda itu berdasarkan pengucapannya atau pronunciation, bukan berupa tulisannya atau writtennya. Jadi perlu diingat, yang perlu diperhatikan adalah kata di depan kata benda itu berdasarkan pengucapannya. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Contoh pertama, the first example, she carries a big ball. Jadi dia memegang sebuah bola besar. Jadi di depan kata big itu ada artikel a. Kenapa menggunakan a? Karena di belakangnya ada huruf yang bukan vokal, yaitu konsonan. Jadi kita menggunakan a. She carries a big ball. Kemudian yang an seperti contoh berikutnya. The second example, Linda eats an apple every day. Jadi Linda makan sebuah apel setiap hari. Baik, saya kira ini sudah pernah dipelajari.
Jadi kita langsung masuk aja ke determiner yang kedua, yaitu demonstrative determiner, yaitu perbedaan antara this, that, this, and those. Kita tahu penggunaan this itu untuk kata benda tunggal yang jaraknya dekat, atau kita bisa menunjuknya dengan telunjuk kita dan jaraknya dekat. Jadi this cake is very delicious. Kue ini sangatlah lezat. Kemudian kalau kita mau menyebutkan banyak benda dan jaraknya dekat, kita bisa menggunakan this. This book contains 10 chapters each. Jadi kita bisa menggunakan this untuk benda banyak yang ada di dekat kita. Kemudian kita bisa menggunakan that untuk kata benda tunggal yang jauh dari kita. Jadi kita menunjuknya that book is so heavy. Buku-buku itu sangat berat. Kemudian kalau kita ingin menunjukkan kata benda yang banyak dan jauh dari kita, itu kita bisa menggunakan those. Those elephants weigh more than 50 tons. Jadi kita menggunakan kata those untuk kata benda yang jauh dari kita. Kemudian yang ketiga adalah possessive. Jadi kita sudah belajar tentang pronoun. Saya kira kita sudah memahaminya. Ada my, his, her, their, our, your, and its. Saya kira kita lewati aja, langsung masuk ke nomor 4, yaitu determiner quantifiers. Quantifiers itu ada many, much, a lot of, a few, a little, most, some, and any. Kemudian keterangannya bisa dibaca sendiri. Many dipakai di depan kata benda yang hitungannya banyak, misalnya, dan bisa dihitung. Kemudian much itu untuk yang tidak bisa dihitung, jumlahnya banyak. A lot of itu digunakan di depan kata benda yang bisa dihitung maupun tidak bisa dihitung. A few itu berarti sedikit, biasanya digunakan di depan kata benda yang bisa dihitung, dan a little berarti sedikit serta penggunaannya di depan kata benda yang tidak dapat dihitung. Kemudian some and any, kalau some ini untuk benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Kalau any itu untuk kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Baik, contohnya bisa dipahami sendiri. Kemudian yang kelima yaitu distributif. Kata-kata yang termasuk dalam distributif antara lain all, both, neither, either, every, and each. Fungsinya adalah untuk menunjukkan keberadaan sekelompok benda. Kemudian artinya bisa dilihat sendiri dan contohnya juga bisa dipahami sendiri. Baik, untuk memperdalam atau mengetahui pemahaman kita tentang determiner, saya akan memberikan beberapa contoh soal, kira-kira 30 soal, nanti bisa dikerjakan selama 20 menit, karena saya kira pembahasan ini sangat mudah sekali. Itu penjelasan tentang determiner. Silahkan mengerjakan, mencoba soalnya sendiri-sendiri. Nanti dikerjakan, kemudian apabila sudah selesai nanti kita bahas melalui chat WA. Gitu, terima kasih atas perhatiannya. Thank you everybody for your attention and see you